Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalaninya. Amin. Kali ini saya, Yani Rohyati, akan memandu acara Bincang Santai yang diadakan di BPK Perwakilan Provinsi Banten. Adapun bintang tamu kali ini sebagai narasumber yaitu rekan kita, yaitu Bang Richard Febrianto Turnip, SEMECDEVCPSAK CSFA. Panjang sekali. Nggak perlu. Beliau adalah pemeriksa media di BPK Perwakilan Provinsi Banten ini. Adapun topik bincang santai kali ini adalah metode uji petik pemeriksaan. Nah, kira-kira apa nih Bang yang akan di-share ke kita terkait dengan metode uji petik pemeriksaan ini, Bang? Singkatnya mungkin gini ya, bagaimana sih cara kita nyari sampel gitu ya? Karena selama ini pertanyaan orang, kenapa yang itu dipilih, kenapa yang ini enggak? Iya. Itu kadang sulit kita jawab kalau kita selama ini pakai ya accidental sampling gitu ya, mana yang kita suka, mana berdasarkan feeling apa segala macam gitu. Nah yang begitu kan kadang sulit di KKB kan, Iya, gitu betul. ya. Maka itu yang mungkin nanti kita bahas secara singkat aja ya. Jadi secara ada patternnya gitu ya, sehingga nanti begitu kita memperoleh sampel, ya, kita bisa pertanggungjawabkan kenapa kita ambil itu. Gitu. Oh iya. Nah, terkait hal ini, apa kira-kira yang metode uji petik apa yang akan dipaparkan nih, Bang? Jadi kalau selama ini kita di Pemda ya, perwakilan lah, kita kan jarang pakai statistika ya. Nah, kita biasanya pakai non statistika dengan pertimbangan tertentu gitu. Nah, kita memang nanti nggak jauh-jauh ya dari yang ada disampaikan di juknis kita juga sebenarnya. Jadi kalau kita memang mau menggunakan non statistika, maka kita harus menentukan parameter-parameter nanti apa yang kita gunakan untuk menentukan dinas mana yang diperiksa, gitu ya. Terus berapa besar akovnya di situ, gitu ya, sehingga nanti untuk setiap akun kita bisa menentukan berapa akovnya dan dari dinas mana aja kita ambil sampai nanti ke transaksi individual. Gitu. Jadi tahapan nanti kalau mulai kita lihat dari pertama, tentunya begini ya. Semua dokumen sumber ya, itu pasti ada di perangkat-perangkat daerah, dinas-dinas. Jadi karena memang karakteristik akuntansi Pemda kan memang sebar ya, terdistribusi di setiap dinas, perangkat daerah. Maka tugas kita pertama jelas apa? Kita harus menentukan dulu dinas mana yang kita periksa untuk setiap akun, gitu ya. Maka untuk menentukan itu, maka langkah pertama sebelum nanti dinas mana kita tentukan akof ya pertama pasti. Dari mana akofnya? Pasti dari risiko deteksi. Ya. Jadi kalau kita di P2 biasanya sudah ada ya, AF-nya kita 5%, nanti IR-nya tiap akun ketemu, CR-nya ya risiko kemudian ketemu, akhirnya ketemu detection risk. Maka secara umum jelas kalau risiko deteksinya rendah, maka kita 30 ke 50 ke 100 ya. Nah yang kalau moderate ya 30 ke 50 clear ya. Kalau yang di bawahnya berarti 20 ke 30. Maka setelah itu kita pasti harus menentukannya. Langkah keduanya berarti kalau kita mau menentukan dinasnya, kita harus menentukan parameter-parameternya. Ya, pertama apa? Misalkan ada yang namanya bahasanya jumlah realisasi akun. Berarti di setiap dinas kan kita bisa melihat ya realisasi, misalkan belanja barang jasa aja ya. Di dinas ini berapa, sekda berapa, clear ya. Maka itu salah satu nanti menjadi parameter. Nah, parameter kedua misalnya kalau kita lihat frekuensi transaksi yang terjadi di setiap dinas. Ya, frekuensinya, kemudian yang ketiga deviasi antara anggaran dan realisasi. Ya, seberapa besar dia perbedaannya, deviasinya. Kemudian risiko signifikan yang kita temukan pada saat pemahaman proses bisnisnya. Ya, pada saat kita menguji pengendaliannya, terus melihat proses bisnisnya di mana sih biasanya ada kelemahan, nanti kita bisa melihat ada risiko signifikan di situ. Yang kelima,
pernah enggaknya diperiksa. Oh ya. Ya, biasanya yang lebih berisiko yang nggak pernah diperiksa. Iya, iya, Gitu ya. iya. Karena dia tidak pernah menerima pembinaan, tidak pernah tahu bahwa dia melakukan salah apa enggak. Iya, Nah, betul. kemudian keenam, ada enggaknya temuan BPK, APIP, mungkin pengaduan, gitu Iya, ya, iya. isu-isu surat dakwah dan sebagainya. Iya. Nah, itu biasanya kita gunakan 6 parameter itu. Ya silakan mau menggunakan semua, menggunakan beberapa. Di sini tuntut ya kemahiran profesional kita. Ya Iya. biasanya di mana sih yang paling berisiko? Iya. Apa nanti gitu ya. Nah, Jadi di dari- sini Bang, maaf, risk base juga diperlukan ya Bang? Ya, karena kita kan RBA ya. Iya. Nah, karena kita RBA dan kita non statistika, Iya. maka kita akan menggunakan pola pikir mana yang paling berisiko untuk kita periksa. Iya. Kayak gitu awalnya. Nah, jadi 6 ini ada 6 parameter. Pertanyaannya berikutnya, bagaimana penggunaannya? Ya penggunaannya berarti kita harus membobot dulu. Mana Dari paling keenam itu ya, penting? Mas? Iya, yang keenam itu. Misalkan kalau dia jumlah realisasi dari anggaran itu realisasinya besar, misalkan apakah kita menggunakan nanti 25%, 30 segala macam. Jadi 6 ini akan kita bobot sampai nanti 100%. Maka beberapa saran saya ke teman-teman biasanya kita pakai apa? AHP, Oh. Analytical Hierarchy Process ya. Iya. Artinya apa? Kita akan membandingkan untuk setiap parameter ini mana yang lebih penting, skalanya berapa, sehingga nanti dengan menggunakan AHP ini, menggunakan ada aplikasi di Excel bisa, Iya. akhirnya akan ketemu persentase. Yang tadi Abang bilang Ya. pembobotan itu. Iya, yang 6 itu. Nah, akhirnya ketemu 6 ya. Iya. Nah, berikutnya apa? Bagaimana hubungannya dengan dinas? Nah, untuk yang 6 ini, Iya. kita akan membuat rincian dinas-dinas misalkan ya. Iya. Nah, untuk yang pertama misalkan dari jumlah realisasi anggaran, kita akan membagi 3 aja biar gampang. Iya. Bagi 3 klaster. Misalkan kalau ada 30 dinas, 10. urusan pertama 10, kedua 10, ketiga 10. Kita masukkan satu-satu deh. Yang urutan terbesar, Terbesar dalam arti realisasi, anggaran? realisasi. Yang 10 besar kita kasih skor 5. Ya. Yang moderat yang di tengah kita kasih skor 3 kayak skala Likert ya. Yang terakhir berarti skornya 1. Itu satu parameter. Ya. Ya. Nanti parameter ini berarti kan misalkan Sekda dia skornya 5 ya. Kemudian jumlah realisasi akun tadi kita bikin bobotnya misalnya 25%, itu dikalikan aja. Ketemu satu nilai. Ya. Untuk satu parameter. Iya. Ya, satu parameter jumlah realisasi. Kemudian pernah ada temuan BPK apa enggak, AP Iya. apa enggak. Kita urutkan lagi nanti. Siapa aja sih yang udah pernah ada pemeriksaan. Iya. Atau misalnya yang frekuensi Iya. di dinas ini sangat banyak, berarti dia 10 besarnya itu 10 besarnya kita kasih skor 5. 10 besarnya. Ah. 11 sampai 20 skor 3. Iya. Ya, 21 sampai 30 skor 1. Iya. Ini kita kalikan lagi dengan bobot. Tadi kan sudah berbeda bobotnya ya. Iya. Jumlah realisasi misalnya besarnya itu 25%, terus kalau frekuensi misalnya hanya 15%, Iya. berarti 5 misalnya skornya yang urutan 1, ya kali 15%. 15%. Pembobotannya seperti Iya. itu. Bang. Akhirnya ada 6 ya. Nanti ada nilai akhir. Iya. Kita urutkan ranking. Per ini tadi apa per parameter tadi? Iya, semua parameter kan ada ya Iya. skornya. Kita jumlahkan semua di akhir. Iya, iya. Jadi dari setiap 6 nilai ini akhirnya ketemulah satu nilai akhir untuk setiap perangkat daerah. Terus kita urutkan semua. Ya. Nanti ada 10 nilai terbesar ya. Iya. Nah, kita ambil aja 5 dulu. Ya. Iya. Akhirnya ada 5 nih misalkan ya 5. Nah, untuk itu ya begitu ketemu 5 terbesar misalkan, Iya. kita harus membagi 5 ini sesuai nilai apa. Ya. Misalnya belanja barang ya, Ya. karena kita misalnya detection risk-nya moderate, Ya. kita ambil misalnya 30%. 30% dari 100 miliar, misalkan berarti 30 miliar. 30 miliar, ya. 30 miliar ini harus kita distribusikan ke yang 5 ini. Oh, 5 tadi ya. Ya. Karena kita sudah mengambil perangkat daerah yang paling berisiko. Iya, iya. Jadi itu kan tadi Abang bilang 3 ya, atas, tengah, bawah ya. Klasternya. Klasternya ya. Itu berarti yang semuanya mungkin akan terambil ya Bang, tergantung Iya. tadi bobot tadi Iya. yang disampaikan. Iya, nanti hasil akhir yang menentukan rankingnya yang mana. Oh, oke. Jadi kita mengutamakan dulu yang 5 ini misalkan. Ya. Nah,
Untuk kelima ini kita distribusikan nilai akov pertama tadi. Iya. Misalkan belanja barang dan jasa 100 miliar, akovnya jadi 30 miliar. 30 miliar harus kita distribusikan ke 5. Iya. Bagaimana caranya? Silakan. Ya, ada model yang seperti ini. Ya sudah, karena dia 5, urutan pertama, ranking pertama harusnya lebih besar diambilnya. Ya. Berarti ya udah 5/15 deh, 5/15. Jadi proporsional. Ya. 5/15 kali 30 miliar. Berarti 10 miliar untuk ranking Yang pertama. pertama. Kedua, misalnya berarti 2/5 berapa jadi ya? 4/15. 4/15. Gitu ya, 4/15 kali 30 miliar. Jadi 8 miliar. Begitu berurut sampai nanti ketemu nih akov ya. Itu yang paling idealnya misalkan. Iya. Tapi kan nggak selamanya misalkan. Tadi kita ketemu 10 miliar. Ya. Apakah semua transaksi itu bisa kita ambil menjadi 10 miliar? Belum tentu. Kenapa? Karena kita masih berpikir cost and benefit. Ya. Oke, dia 10 miliar, tapi kan transaksinya mungkin ribuan. Ya, banyak. Ada yang 2 miliar, ada yang 100 juta. Ya. Ngapain juga kita periksa 100 juta, orang kita mau mengejar akov misalnya ya. Salah satu, ini kita kan mengejar akov ya, harusnya. Maka mungkin dari 10 miliar, Ya. kita mungkin hanya dapat 6 miliar yang masuk akal untuk diperiksa dari besarnya, gitu ya. Dapat diperiksanya misalkan. Mungkin hanya 6, artinya ada kurang 4. Ya. Itu kita distribusikan lagi ke Yang berikutnya. Sehingga nanti belum tentu 5 ini makanya dapat. Oh ya, ya. Jadi misalnya harus dari 30 miliar harus kita dapat, ternyata dari 5-nya hanya mungkin 24 miliar. Ya. Kita urutkan lagi ke urutan berikutnya. 6, 7, kita ambil berikutnya begitu. Iya, iya. Nah, tapi udah risikonya udah lebih kecil memang di bawah dibandingkan urutan 1 tadi. Iya, iya. Sampai nanti kita dapatkan akovnya. Nah, itu pertama. Tapi menurut saya itu biasanya itu yang minimalnya. Itu minimal ya. Kita juga biasanya disarankan mengambil yang rendah juga kita ambil 3. Ya, misalkan ya kayak tadi kan ada pengaduan atau apa, walaupun dia tidak masuk di urutan prioritas ini, ya nggak ada salahnya. Tapi minimal 30% ini kita capai dulu. Yang prioritas ya. Iya. Gitu. Tambahan ini silakan kalau kita memang karena kita kan namanya melihat setiap dinas kan bisa aja kita nggak seluruh informasi kita dapat. Betul. Ya, gitu. Jadi kalau di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba ada pengaduan, ada masuk di koran gitu kan, nggak elok juga nggak kita lihat. Karena itu pernah terjadi di profil saya dulu, ada dia nggak diperiksa, gitu ya. Dia 80 miliar nggak diperiksa, akhirnya masyarakat mengadu karena mangkrak, investigatif turun, kerugian 41 miliar. Hampir setengahnya Pak. Ya, itu terjadi. Kemudian pada saat penyidik, Barreskrim mempertanyakan gitu ya, ini kenapa nggak diperiksa? Nggak bisa jawab. Nah, kalau jawabannya secara informal ya di tempat lain lebih besar, tempat lain agak sulit, kami harus naik pesawat. Nah, itu yang sebenarnya harus kita KPK. Yang tadi itu ya? Ya, misalkan ya, walaupun sederhana misalkan. Tapi artinya apa? Ada hal-hal tertentu yang mungkin di luar informasi yang kita peroleh gitu. Maka begitu di tengah jalan ada gejala-gejala seperti itu harusnya enggak kita ambil juga menjadi sampel gitu. Nah, jadi walaupun misalnya di luar yang ini tadi, di luar yang tadi prioritas, nggak apa-apa gitu. Tapi menurut saya kalau idealnya tanpa adanya informasi yang berbeda-beda yang lain-lain gitu ya, yang ini yang harus kita utamakan. Ya, karena memang ada sampel, kita mencari yang paling berisiko. Nah, setelah itu begitu kita ketemu ya akov setiap ini, kita sekarang tugas kita adalah memilih tadi ya. Misalkan dari kita tadi udah bicara ya 10 miliar. Bagaimana cara menentukan yang 10 miliar ini mana yang harus dicari? Gitu ya. Makanya bisa nanti hanya 8 miliar atau apa. Nah, ini biasanya teman-teman udah melakukan, tapi nggak melakukannya menentukan dinas dulu, tapi langsung mencari apa transaksi. Pertama dia misalkan nilai transaksi individual. Biasanya kan teman, mana yang paling besar nih dari register, langsung dipilih. Nilai transaksi wah paling besar yang pilih, gitu ya. Nggak melewati tahap tadi, dinas dulu, nggak. Tapi langsung transaksi individual, gitu ya. Ada bahasanya, ya kita kan kualitatif atau apapun namanya gitu ya, pasti punya parameter sendiri. Nah itu salah satu parameter yang bisa digunakan untuk mengambil sampel dari dinas tadi. Kemudian kedua waktu mungkin ya, waktu pelaksanaan terutama yang LR tadi ya. Bisa pada saat dia mendekati akhir tahun anggaran, kita sudah tahu ya, nggak perlu dijelasin lah. Oh tiba-tiba banyak nih misalnya dari tahun anggaran.
mau belanja barang, dia mau belanja modal, kok tiba-tiba Desember. Drastis. Itu sangat layak kita utamakan dibanding transaksi yang lain yang di bulan Juli, terus gitu ya. Jadi kondisi normal ya. Betul. Nah, yang ketiga bisa juga kita gunakan apa? Lokasinya. Jadi akses ke sana gampang apa sulit? Kalau disabilitas ya. Nah, jadi kalau kita harus naik perahu dulu, naik bot, naik rakit, gitu ya, naik lembu gitu ya untuk mencapai ke sana. Risikonya pasti lebih tinggi. Kenapa? Yang mau bekerja ke sana untuk melaksanakan proyek biasanya ya lebih sulit. Betul. Maka kita kan bicara risiko tadi. Iya. Risiko di situ gagalnya suatu pekerjaan lebih tinggi dibanding yang ada di kota. Betul. Ya. Jadi lokasi menentukan juga ya, Pak? Ya, itu nanti salah satu yang kita utamakan. Ya. Faktor keempat bisa jadi misalnya kegiatan yang baru muncul di APBD perubahan. Kita ingat ya kalau dulu belanja modal kan sebenarnya dilarang ya. Konstruksi ya. Jangan setelah APBD perubahan. Nah itu, jadi karena apa? Risiko gagalnya itu lebih tinggi. Ya. Masa dia misalnya mau untuk membangun suatu gedung bertingkat, di APBD perubahan bulan Agustus gitu, mulainya mau kapan lagi nih? Ya, mulai lelang segala macam udah bulan September, Oktober, masa 2 bulan selesai misalkan gitu ya. Nah biasanya risikonya lebih tinggi. Nah, kemudian faktor yang berikutnya, jika di suatu perangkat daerah ya ada kegiatan yang pada saat itu terjadi perubahan kepala dinasnya misalnya. Oh iya, pergantian ya. Jadi biasanya di waktu-waktu itu biasanya risiko suatu pekerjaan itu tidak sesuai yang diinginkan itu biasanya tinggi. Nah, itulah dasar-dasar yang kita gunakan untuk menemukan dari dinas ini apa yang kita ambil untuk memenuhi AKOF itu. Sehingga nanti akhirnya ketemulah yang namanya AKOF itu dinas mana, transaksi individual yang mana, itulah yang kita beri.